Halo semuanya, perkenalkan nama saya Radita Dharma Setiawan dengan NIM 240951155 dari kelas C. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dermatofitosis. Yang pertama itu ada pendahuluan. Nah, dermatofitosis ini adalah penyakit yang menyerang kulit yang disebabkan oleh kelompok jamur yang dikenal sebagai dermatid. Nah, jamur ini tumbuh pada permukaan kulit, kuku, rambut, dan bulu. Jamur ini tidak mampu menyebabkan kematian dan mengadakan invasif atau masuk ke dalam jaringan tubuh yang mengalami peradangan. Lalu jamur ini mampu menurunkan keratin, dan penyakit jamur ini bisa terjadi pada hewan kecil seperti anjing dan kucing, lalu bisa kepada hewan ternak seperti sapi, domba, kambing, kuda. Nah, penyakit ini tidak menimbulkan kematian, namun menurunkan estetika hewan, yaitu rontoknya bulu sehingga tidak baik dipandang. Nah, akibat dari menurunnya estetika ini menyebabkan nilai jual akan menurun. Lalu pada anjing dan kucing disebabkan oleh Microscopium canis, Tripointon, dan Epidermophyton. Nah, adanya infeksi jamur pada ternak berkaitan erat dengan kebersihan hewannya yang didukung oleh kondisi tubuh hewan yang buruk. Nah, kejadian penyakit disebabkan oleh kondisi tubuh hewan yang kurang bersih sehingga jamur bisa menempel di kulit dan menimbulkan kerusakan di daerah secara lokal. Nah, kejadian yang mempermudah infeksi adalah lingkungan yang lembab dan kondisi imunitas tubuh yang menurun. Dermatofitosis ini menular melalui 3 cara, yaitu antrofilik, zoofilik, dan geofilik, yaitu bisa saja dari hewan ke manusia, lalu bisa dari manusia ke hewan, dan bisa dari lingkungan. Nah, contoh kasusnya itu saya ambil yaitu pada kucing. Nah, yaitu ada kucing bernama Tom, peranakan Persia warna putih dengan jenis kelamin jantan berumur 7 bulan dengan bobot badan 2,6 kg yang dibawa ke rumah sakit hewan. Nah, pada tanggal 7 April 2022, yaitu kucing ini memiliki kasus riwayat gatal-gatal pada bagian telinga selama seminggu. Lalu kucing ini juga dipelihara bersama dengan 2 ekor kucing lainnya, dengan satu anak kucing memiliki penyakit kulit. Lalu sistem pemeliharaan dengan cara lepas di area rumah dan sesekali keluar area rumah. Tidak ditemukan kutu pada kulit, dan makan dan minumnya juga masih normal. Lalu belum dilakukan vaksinasi dan pemberian obat cacing. Nah, lalu gejala klinis, yaitu gejala klinis pada kucing ini ialah terdapat alopecia, erythema, dan sedikit lembab pada area telinga. Lalu ditemukannya lesi skel, alopecia, dan erythema. Nah, lalu adanya pertumbuhan jamur curvularia, sehingga pada kasus kucing ini didiagnosis mengalami dermatofitosis akibat infeksi jamur curvularia dengan prognosis fausta. Nah, lalu dapat dilihat pada mikroskopik jamur curvularia, yaitu conidiofor berwarna coklat dengan septa bercabang. Lalu ada conidia muncul dari apikal conidiofor dengan salah satu sel membengkak. Nah, lalu untuk pengobatannya diberikannya intrakonasol. Nah, pengobatan yang diberikan pada kucing dengan kasus bobot 2,6 kg, yaitu pengobatannya bisa secara kausatif dan suportif. Nah, pengobatan kausatifnya yaitu dengan diberikannya intrakonasol, yaitu 100 mg per kapsul dengan dosis pemberian 5 mg per kilogram BB 1 kali selama 14 hari secara per oral.
Nah, lalu sedangkan pengobatan suportifnya itu ialah multivitamin dan mineral yang mengandung vitamin dan asam amino kalsium dan nikotinamin. Nah, lalu pemberian minyak ikan 1 kali selama 14 hari per oral dan mandi sabun yang mengandung bahan aktif asam salisilat 1 kali dalam seminggu secara topikal. Nah, lalu untuk pencegahannya yaitu menjaga kebersihan lingkungan kandang dan hewan secara rutin, lalu memandikan hewan secara teratur dengan sampo anti jamur bila diperlukan, lalu mengisolasi hewan yang terinfeksi untuk mencegah penularan, dan membersihkan peralatan kandang serta tempat tidur hewan. Nah, lalu untuk kesimpulannya ialah dermatofitosis ini merupakan penyakit kulit akibat infeksi jamur dermatofit yang menyerang jaringan berkeratin seperti kulit, rambut, kuku, dan bulu. Nah, serta dapat terjadi pada berbagai jenis hewan termasuk kucing pada kasus kucing Tom ini. Nah, gejala klinis ini berupa alopecia, erythema, lesi bersisik dan area kulit yang lembab pada telinga yang mengarah pada dugaan penyakit kulit akibat jamur. Nah, lalu hasil pemeriksaan ini menunjukkan adanya pertumbuhan jamur curvularia sehingga kucing didiagnosis menderita dermatofitosis dengan prognosis pausta. Nah, penanganan yang diberikan berupa terapi kausatif menggunakan intrakonasol serta terapi suportif berupa multivitamin, mineral, minyak ikan, dan mandi dengan sabun yang mengandung asam salisilat. Yang lalu menunjukkan pendekatan pengobatan yang komprehensif. Lalu ada upaya pencegahannya yaitu melalui perbaikan kebersihan lingkungan, perawatan hewan, serta sangat penting untuk mencegah serta isolasi hewan terinfeksi yang sangat penting untuk mencegah penularan dan menurunkan kejadian dermatofitosis. Nah, sekian dari saya, terima kasih.